Jika memang halal, maka keong emas ini bisa dijadikan barang komoditi yang bisa diambil untung dari nilai jualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, masih ada PR, pekerjaan ruwet yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan solusi, yaitu permasalahan keong emas yang populasinya terus-menerus dan tidak bisa dibatasi. Yang menjadi permasalahan sebagai penyelesaian barangkali, apakah hukumnya mengkonsumsi keong emas? Sebab dengan tahu status hukum, jika memang halal, maka keong emas ini bisa dijadikan barang komoditi yang bisa diambil untung dari nilai jualnya. Sungguh sangat lumayan bagus ini pertanyaannya dan harus diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 96, "Ukhilla lakum soidul bahri." Ukhilatin halalaken lakum kadesiro. Apa soidul bahri? Buruan laut, ya. Wa ta'amuhu, dan makanan-makanan ono ing laut. Matangan lakum, sebagai makanan yang lezat bagi panjenengan sedaya. Lan iki maknanipun soidul bahri, buruan laut, niki nggih boten kudu laut. Apapun air, sinoso menika air tawar, maka bagian daripada soidul lakum. Jadi yang dimaksud dengan laut atau air laut ini bukan air yang harus asin, tapi air tawar pun masuk dalam kategori al-bahri. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Qadir. Jadi keong ini bagian daripada soid al-bahri. Ya, jadi sudah agak jelas di sini. Para ulama permasalahan keong niki nggih ikhtilaf menjadi dua bagian. Nggih monggo jenengan nanti ta'aluknya atau standarnya kepada ulama yang mana. Status keong niki menurut Imam Amromli, Imam Ad-Damiri, Imam Khatib As-Sirbini berpandangan bahwa keong niki adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Wau kula sanjang karena ini ikhtilaf, maka ada pembanding. Lah pembandingnya niki Imam Romli nggih Ibnu Hajar, Ibnu Abdissalam, Az-Zarkasi. Niki pandangannya benten bahwa mengkonsumsi keong adalah hukumipun haram. Tadi hewan yang haram untuk dikonsumsi. Perbedaan ini sampun jelas, terinci dan tegas dalam sebuah kitab karya orang-orang Nusantara atau ulama Nusantara. Dipunika Syekh Muhammad Mukhtar bin Atorid Al-Jawi Al-Buhuri. Wadon ing kitab Sawaik Al-Muhriqah lil Auham Al-Kazibah. Fa'ala kalamil majmu, mongko ing atase kalam majmu wa Ibnu Adlan dan Ibnu Adlan wa a'immatu asrihi dan para imam di zamannya. Wa Damiri dan Imam Damiri wa Syekh Amromli dan Syekh Amromli Ar-Romli wa Muhammad Romli dan Muhammad Romli. Wal Khatib dan Imam Khatib fil Mughni dalam kitab Mughni. Yaitu farramis wa tutut, ramis, tutut, wal keong dan keong halalun. Li'annaha misla danilas. Niku hukumnya halal. Karena yang telah disebutkan menika menyerupai danilas.
Di mana danilas niki alari tafaku ngalahilihi. Ulama mayoritas menika sampun sepakat halal. Wadakhilun fi anwangi sodaf. Dan masuk dalam kategori kerang. Alari zuharo kalamul majmu alahilihi. Di dalam kitab majmu niki sampun terang benerang tentang kehalalan sodaf atau kerang. Wa Ibnu Hajar fi Fatawal Kubra wa Tuhfah fal madhkurat haram. Lah nek menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Fatawa Kubra At-Tuhfah niki hukumipun haram. Tapi ada komentar fayajuzu linnas akluha taklidan lilladzina qul bihili. Boleh bagi manusia untuk bertaklid memakan keong tersebut mengikuti pendapat yang membolehkan. Wa aula tarkuhu. Walaupun ingkang lebih saya menika nggih meninggalkan. Lah ninggalaken menika hukumipun nggih asumsinya hanya ikhtiyat. Dados secara umum keong mas menika nggih halal. Sebab napa? Keong mas niki turene ya mboten mengandung hobais. Ya, hobais niki perkara yang menggigukan atau menjijikan. Atau lebih spesifik lagi unsur istidzarnya tidak ada. Hal ini dianggap tidak menjijikan. Berbeda dengan siput, blekicot, ataupun blekicot niku nggih, hewan-hewan darat, ada yang mengatakan bahwa niku istidzar atau menjijikan. Bahkan mengandung zat racun yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngarumaken tentang wabarakatuh. blekicot karena unsurnya daripada istidzar. Namun pendapat bahwa blekicot itu menjijikan juga sebagai ikhtiyat atau kehati-hatian. Dan masalah menjijikan niku sendiri adalah dihukumi haram tapi menurut madhab Syafi'i. Sedangkan 3 madhab yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali niku menyatakan bahwa menjijikan adalah bukan ilat atau bukan sebab untuk menghukumi sesuatu menjadi faktor yang haram. Terus permasalahan menjijikan menika adalah ikhtiyatipun Imam Syafi'i. Pendapat yang menyatakan bahwa hewan yang hidup di 2 alam, menawi panjenengan berasumsi bahwa keong adalah hidup di 2 alam, sebagai hewan yang haram dikonsumsi, niki juga merupakan pendapatipun mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan mazhabipun Imam Malik kalian Imam Hanafi tidak mengharamkan gara-gara ilat ada hewan yang hidup di 2 alam. Milo menurut Imam Hanafi dan Maliki, hewan meskipun dianggap hidup di 2 alam, namun ia tetap dihukumi satu dengan melihat kondisi faktualnya. Jadi umpami wonten hewan yo urip ning darat, yo urip ning banyu. Ya, ditingali lebih banyak di darat atau lebih banyak di air. Yang kedua, berkembang biaknya di darat atau di air. Kalau memang berkembang biaknya di darat, maka ia dihukumi sebagai hewan darat dan hukumnya seperti hewan darat. Jika berkembang biaknya di air walaupun bisa hidup di darat, maka dihukumi hewan air seperti keong. Maka kesimpulannya menurut pendapat Syafi'i yang terkenal lebih ketat saja mengkonsumsi keong sawah niku hukumnya halal. Napa malih menurut madhab-madhab itu. Niku ingkang mugi-mugi saged sebagai pedoman menjadi pedoman bagi kita nggih bahwa insyaallah mengkonsumsi keong menika secara gizi niku mengandung protein yang tinggi. Secara dalil-dalil ingkang dipun temuaken menika juga mendukung kehalalannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.